Nah, kawasan ini dulu dikenal dengan nama Bonrojo. Artinya apa itu, Bang Karim, Bonrojo itu? Bonrojo itu di sini dulu tempat orang beristirahat, tempat duduk. Ya, jadi persis masih ada seperti ini. Seperti taman gitu ya? Bukan? Tengahnya itu ada satu monumen yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Adalah ratunya yang digambar. Ratu siapa itu, Bang? Wilhelmina. Luar biasa. Tinggi, cantik sekali, bagus. Kira-kira tempatnya di mana? Tempatnya di sini, di tengah. Di tempat ini? Ya. Oh, di sini. Jadi tinggi kira-kira ada 10 meter. Jadi di pinggirnya itu ada tempat duduk-duduk. Dan sini ada taman-taman. Dan ini setiap sore itu kita, masa kecil saya masih dibawa di sini untuk disuapi. Tahun berapa kira-kira itu, Bang Karim? Sekitar tahun 60-an. Enggak, pertanyaan saya gini, kenapa kok patung itu ada di sini, sedangkan di sini adalah pendopo? Kantor residennya itu di sana. Saat itu pemerintah kolonial Belanda menyatakan bahwa ini kekuasaan Belanda. Oh iya. Belum Indonesia merdeka soalnya. Ada di beberapa kota itu cagar budaya tinggalan kolonial Belanda masih ada. Cuma saat itu terjadi pertempuran sengit di konjen Belanda yang ada di sebelah timur alun-alun Tulungagung ini. Terjadi pembakaran sehingga runtuh. Tapi puing-puing di antaranya sisanya adalah pilar-pilarnya yang masih dipertahankan sampai sekarang, dibuatnya jadi gedung DPRD. Bung, ini dulu ada patung Wilhelmina ya, di tahun berapa Jangan masih lihat itu? Sekitar tahun 68. Hilangnya itu tahun berapa? Tahun 68 apa 70-an saat itu, setelah awal pemerintahan Orde Baru. Oh iya, patung itu. Mulai ada pembenahan. Nah itu saat itu yang saya lihat dirubuhkan dan diganti halaman yang dulu masih ada tempat duduknya, dan pemerintahan ganti, bupati ganti, mungkin punya desain yang berbeda. Saat itu mulai tahun 80 dibangunlah Tugu Kartini. Oh iya. Jadi mungkin karena dulu yang di sini adalah Wilhelmina dari Belanda, maka sekarang diganti sosok perempuan Indonesia dengan moto habis gelap terbitlah terang. Jadi biar cermin, karena di belakang situ ditulis juga bahwa ini dipersembahkan oleh ibu-ibu di Kabupaten Tulungagung. Mungkin maksud dari beliau Bapak Bupati Sunardi kalau tidak salah tahun itu adalah agar kita itu semangat nasionalisme kebangsaan itu meniru daripada perjuangan ibu, mengilhami perjuangan dari ibu di Kabupaten Tulungagung supaya ikut berjuang bersama-sama para pejuang memerdekakan, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan dari kelompok ibu-ibu supaya bisa mendidik anak-anaknya lebih maju lagi. Ya, karena memang pendidikan adalah kunci utama untuk kemajuan suatu daerah. Dan beliau Pak Sunardi ini visioner sekali. Betul. Awal pembangunan bumi Tulungagung ini diawali oleh Kolonel Sunardi. Kolonel ya? Kolonel Angkatan Laut. Angkatan Laut. Awal mulai 68 sampai 70. 73. Patung ini tahun 1973, Pak Arya. Iya. Awal. Mungkin ada beberapa titik yang perlu mengungkap kisah-kisah selanjutnya. Ini gedung apa ini yang di sebelah sini? Ini adalah Balai Rakyat. Oh. Jadi gedung ini dibuat juga awal-awal pemerintahan Bupati pertama Tulungagung. Gedungnya masih gedung lama dan dipertahankan ciri khasnya yang kita jalan ke sana juga, monggo. Gabungan antara kolonial dengan asli Indonesia. Ya. Dan sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan. Masuk sini aja. Masuk sini. Pesta pernikahan, gelar-gelaran karya-karya, itu masih. Karin, ini tiba-tiba saya kok merasa agak merinding masuk area sini apa
Mohon maaf, Bro. Apa ada sisi misterinya? Mohon maaf. Ya, kalau bicara soal misteri di lingkungan alun-alun Kota Tulungagung ini sangat syarat dengan beberapa banyak misteri-misteri yang seringkali menampakkan aktivitas-aktivitas mistiknya. Ini pohon beringin baru. Dulu di tengah alun-alun itu ada 5 pohon beringin. 4 sudutnya, di tiap sudut kota alun-alun itu, sama di tengah ada ringin kurung. Jadi itu cermin juga dari apa yang diarahkan oleh Sultan pada waktu itu, bahwa pembuatan alun-alun identik dengan apa yang juga berada di pusat pemerintahan saat itu di Jogja sana. Jadi di 4 pohon beringin yang ditanam ini yang paling ujung di sebelah timur selatan itu tempat sumber mata air yang besar sekali yang dulu pernah disumbat. Itu sama pemerintah Belanda itu diambil pusatnya, dipakai pipa-pipa besar, dialirkan ke masjid. Jadi sampai sekarang sebetulnya tempat airnya itu, genangannya airnya masih ada. Tapi pusat sumbernya yang keluar itu diambil lewat pipa besar, taruh itu, dan sampai sekarang tidak pernah habis. Soal-soal yang lainnya yang kaitannya dengan bayang-bayang, munculnya orang tua yang membawa tongkat, itu di lingkungan keluarga-keluarga kecil abdi dalam yang pernah merawat di lingkungan pendopo, masjid, konjen, atau di gedung DPR yang sekarang sudah berdiri, sering kali menampak. Jadi tidak salah kalau Anda merasakan seperti itu. Masih ada, terutama di lingkungan pendoponya. Pendopo itu dulu tempat yang sangat sakral sekali. Artinya sakral. Jarang orang berada di lingkungan itu. Sehingga tempat-tempat yang jarang disinggahi orang atau diinjak orang, itu adalah milik mereka. Menurut guru saya begitu. Ada keterangan-keterangan yang dulu diceritakan ketika kita masih anak-anak ngaji, itu dibawa untuk diperkenalkan. Jo cedek lek panggonan kono. Awas lo, ojo lek dolanan sing ngati-ngati ning daerah kono. Itu memang ada didikan-didikan yang dimana habitat misteri-misteri yang muncul itu memang makhluk astral. Mungkin Bapak Agus bisa menambahkan. Oh gitu. Ini seperti yang disampaikan Bung Karim, monggo kita sambil jalan juga. Kaitannya dengan sisi mistik di pendopo ini, ya. Kita tahu bahwa dulu di sebelah barat pendopo ini ada kandang macan. Nah, kandang macan itu selalu dipakai kegiatan setiap tahun di alun-alun ini. Jadi macannya dikeluarkan, terus masyarakatnya itu mengelilingi dengan sambil membawa tombak, itu namanya rampokan. Dan di situ macannya ya namanya macan liar, liar dan lapar, diadu, ditombak rame-rame. Gitu. Nah, terus kalau untuk yang di kompleks sekitar sini, kadang-kadang ada yang tidur, nampak seperti ada ular naga yang besar itu ya, itu. Yang sebagian orang mengatakan bahwa itu pusokonya Tulungagung, gitu. Itu perlu juga kita tambahkan yang mungkin selama ini tidak pernah masyarakat tahu, bahwa kalau bahwa benar itu adalah aura dari Pusoko Tulungagung, tombak baru Klinting, yang mana tombak itu dulu adalah pusaka dari Kerajaan Pajang pada pertengahan abad ke-15. Sedangkan di sini yang di utara alun-alun ini pada tahun 1824 ada jeda waktu sekitar 260 tahun, di mana pusaka itu dari tempat asal sampai ke Kabupaten Tulungagung. Nah, benda itu tidak ada di sini, tapi ada di Kanjengan Kepatian.
gitu Bang. Dan tidak bisa dipindah. Dan sampai sekarang belum dipindahkan ke sini. Tidak bisa itu karena sesuatu hal apa memang dibuat sejarah disimpan di sana? Mohon maaf. Saya teruskan dulu ya, karena memang dari awalnya perpindahan itu di Kepatian ya. Setelah itu pusat kadipatennya berpindah ke sini, harusnya memang mengikuti perjalanannya itu ke sini. Tapi nanti biar Bang Karim yang menjelaskan tentang kenapa kok tidak di sini. Saya menjelaskan dulu tentang penampakan naga-naga yang ada di sekitar sini. Itu sebetulnya perwujudan dari makhluk astral itu juga dipengaruhi oleh pola pikir dan perilaku orang yang ada di sini.